Hai, saya Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Teman-teman, hari ini saya akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda. Kita bahasannya cryptocurrency. Ada beberapa yang tanya bagaimana perkembangan dunia cryptocurrency. Jadi saya akan membahas mengenai Libra. Libra adalah sebuah kripto yang dimiliki oleh Facebook. Jadi Facebook mengeluarkan cryptocurrency, tetapi beda banget dengan apa yang sudah ada sekarang. Perbedaannya adalah Libra adalah cryptocurrency yang didasari atau yang di backup oleh uang resmi. Ya, seperti zaman dulu, pada zaman dahulu, kalau negara mau mengeluarkan uang atau memprint uang harus di backup oleh emas. Nah, Libra adalah stable coin. Jadi stable coin beda banget dengan Bitcoin karena target dari Bitcoin adalah kebanyakan untuk investasi. Awalnya untuk transaksi tapi lama-lama berubah menjadi investasi. Stable coin adalah untuk transaksi. Anda bisa belanja di WhatsApp, Anda bisa belanja di Facebook, bayar iklan di Facebook, transfer uang lewat Facebook dan seterusnya. Oke? Jadi menjadi wallet mata uang yang digunakan di dalam walletnya Facebook. Tapi saya ingin memberikan Anda sebuah perspektif ya, supaya kita tahu evolusi uang. Ke depan ini pergerakan uang seperti apa dan apa hubungannya dengan Bitcoin. Mari kita simak setelah ini. Kalau Anda perhatikan, pertama kali manusia bertransaksi itu adalah sekitar 9.000 tahun sebelum Masehi. Dan waktu itu prinsip transaksi adalah dengan menggunakan barter. Tapi kalau saya punya kebutuhan, lalu kemudian saya harus membawa benda-benda yang saya miliki, lalu kemudian saya harus barter dan membawa sapi, bawa barang-barang, bawa ayam untuk ditukarkan dengan sesuatu yang nilainya sama, repotnya tuh luar biasa. Maka tahun 1100 sebelum Masehi di China menerbitkan yang disebut kayak ya koin lah, kita sebutnya koin. Tujuannya adalah agar bisa bertransaksi dan menyeragamkan mata uang. Oke, menciptakan keseragaman. Tapi yang menarik adalah mata uang Cina waktu itu tidak diakui oleh dunia. Tidak diakui. Official diterbitkan oleh negara, yaitu di Turki pertama kali. Dan waktu itu ada sebuah negara yang disebut Lydia. Lydia mengeluarkan suatu official statement atau official currency yang bisa dipakai, yang bisa digunakan sebagai alat transaksi resmi. So, pertanyaannya adalah berikutnya bagaimana? Berikutnya berkembanglah transaksi makin banyak, makin besar, dan orang tidak lagi bertransaksi puluhan mungkin rupiah atau ratusan rupiah, mungkin transaksinya sudah ratusan miliaran, sehingga sangat berat atau sangat sulit untuk membawa koin. Nah, muncullah inovasi dari China kembali lagi, yaitu uang kertas. Tapi belakangan tahun 1946 uang kertas ini dikonversi menjadi uang digital pertama, yaitu adanya yang disebut kartu charge card namanya. Charge card itu adalah kredit card pertama di dunia. Charge card adalah kredit card pertama di dunia. Nah, charge card ini kemudian membangun suatu inovasi di mana dengan adanya smartphone, dengan adanya teknologi digital atau teknologi
transfer dan seterusnya mulailah berkembang lebih jauh lagi. Tahun 1999 ada yang namanya Visa, ada yang namanya Mastercard, ada electronic transfer, electronic payment, dan seterusnya. Nah, makin lama makin berkembang menjadi cryptocurrency. Bahkan ada istilah mobile payment atau mobile transfer dan seterusnya. Itu sudah sifatnya sudah sangat-sangat digital. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di mana posisi Bitcoin, di mana posisi Libra. Saya cerita dulu tentang Libra supaya teman-teman bisa tahu sedikit background dari Libra. Basically Libra adalah stable coin. Kalau kita berbicara stable coin, dia adalah koin khusus yang memang dibuat untuk tidak volatil seperti Bitcoin, ya, diciptakan supaya tidak volatil seperti Bitcoin. Ibaratnya ya, kalau dulu, zaman dulu, koin Cina ada dan berharga, tetapi value-nya itu tidak bisa seragam. Saya bisa katakan uang yang sama bisa ditukarkan katakan dengan sapi, tapi uang yang sama bisa ditukarkan mungkin dengan ayam. Jadi nilainya itu tidak bisa seragam. Turki menciptakan stable coin pertama, yaitu official coin yang currency-nya atau yang nilainya bisa diseragamkan seperti sekarang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus ada stable coin? Stable coin karakteristiknya adalah nilainya konsisten, jangka pendek, jangka menengah tetap konsisten, di backup oleh US dollar, kemudian bisa lebih stabil dari US dollar, bisa menggantikan US dollar. Itu adalah targetnya. Bahkan Tether itu sebetulnya sampai hari ini masih kontroversi karena begitu Tether muncul, apa yang namanya central bank itu sudah bisa dikatakan tidak dibutuhkan lagi, atau bahkan bank tidak dibutuhkan lagi. Mungkin hanya central bank. Setelah itu ada yang namanya uang atau yang namanya cryptocurrency. So, katakan begini ya, saya bekerja, saya dapat uang, uangnya saya langsung setorkan ke cryptocurrency. Jadi saya convert ke cryptocurrency. Nah, stablecoin ini lebih dari itu. Saya kerja, saya dibayar oleh stablecoin. Gaji saya, uangnya stablecoin. Kenapa? Karena apple to apple atau equal to US dollar. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, apa hal-hal yang perlu Anda ketahui? Nomor satu, tujuan dari stablecoin, tujuan dari Libra, misi dari Libra, kalau Anda baca di white papernya adalah untuk menciptakan simple cryptocurrency dan financial inclusion. Financial inclusion itu artinya apa? Semua orang bisa terlibat, semua orang bisa pakai. Dan ini marketnya miliaran orang. Miliaran orang. Libra akan diluncurkan tahun 2020, di backup oleh aset yang real, ya. Lalu kemudian juga bisa berupa sekuritas itu security seperti diakui oleh pasar modal. Kemudian blockchain base, artinya Facebook tidak bisa kontrol, Facebook tidak bisa mengendalikan, Facebook tidak bisa mengintervensi value, nilai, dan seterusnya. Itu semua dikelola atau diatur oleh blockchain. Apalagi sangat-sangat independen, berarti ya, independen, jadi terlepas dari actual management dari Facebook. Libra akan bekerja sama dengan bank-bank besar, institusi-institusi besar, government, Visa, Mastercard, World Bank, non-profit organization, dan seterusnya. Kemudian sifat dari Libra adalah open source, artinya siapapun bisa pakai.
Apalagi? Nah, kalau nanti Anda lihat Libra muncul, stablecoin muncul, apa yang akan menjadi keuntungan buat Anda yang sudah pegang Bitcoin? Apa keuntungannya? Saya mau kasih analoginya sederhana seperti ini. Bitcoin akan menjadi gold, digital gold. Libra akan menjadi US dollar. Oke? Pertanyaannya adalah, kalau hari ini uang fiat hilang, tidak boleh dipakai lagi, tidak ada uang fiat, siapa yang bisa bertransaksi? Yang bisa bertransaksi, yang bisa membeli stablecoin hanya orang-orang yang memiliki Bitcoin. Karena Bitcoin adalah mbahnya kripto. Dan value-nya naik terus. Tidak dikendalikan oleh siapa-siapa. Even central bank tidak bisa mengendalikan Bitcoin, tidak bisa shut down Bitcoin. Sehingga Bitcoin akan menjadi emas di dunia digital. Stablecoin akan menjadi US dollar di dunia transaksi. Oke? So, andai kata informasi ini, asumsi ini benar, ya, maka orang akan berbondong-bondong kalau ada sebuah skenario seperti ini, konspirasi seperti ini, yang mana akan terjadi stablecoin, mungkin Indonesia akan punya stablecoin, dan Indonesia akan memiliki cryptocurrency sendiri, akan ada central bank, di mana kita bisa beli uang lewat central bank, lalu kemudian setor ke stablecoin, membeli stablecoin, lalu menggunakan transaksi lewat stablecoin, sama seperti Anda punya uang, Anda isi wallet GoPay Anda, isi wallet OVO Anda, isi wallet Dana Anda, lalu setiap kali transaksi tinggal pakai handphone, cetut, langsung transaksi selesai. Nanti hari ini Anda punya fiat, Anda pengen menyimpan uang yang Anda bisa percaya sendiri. Anda nggak percaya dengan bank, Anda beli apa? Anda beli emas. Kenapa? Karena emas itu independen. Emas itu tidak ada yang mengatur naik turunnya uang emas. Emas itu benar-benar ditentukan oleh harga pasar. Dan emas itu naik secara value. Emas bisa turun, bisa naik, tapi tidak ada yang bisa mengontrol emas. Demikian juga dengan Bitcoin. Buat kita yang nanti bermain di cryptocurrency, kita harus punya banyak Bitcoin. Siapa yang punya banyak Bitcoin, dia yang bisa mencairkan Bitcoin menjadi stablecoin. Tapi Bitcoinnya gimana? Bitcoinnya akan naik terus. Kenapa? Karena transaksi harus lewat Bitcoin. Sama seperti altcoin saat ini, mereka harus ke Ethereum dulu, baru Ethereum beli tokennya. Beli Bitcoin dulu, baru bisa beli yang lainnya. Ini adalah sebuah konsep cryptocurrency. Ini adalah konsep cryptocurrency. Nah, apakah ini akan berjalan dalam waktu dekat? Saya nggak tahu. Ini hanya analisa, ini hanya asumsi, ini hanya persepsi. Saya mau dengar pendapat Anda tentang stablecoin, dan saya mau dengar pendapat Anda tentang apakah stablecoin akan bermanfaat atau tidak bermanfaat untuk masa depan cryptocurrency. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan.